Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nuriana dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Kata Al-Asma adalah bentuk jamak dari kata Al-Ism yang memiliki arti nama. Al-Ism sendiri berakar dari kata Asumu yang berarti ketinggian atau Ashimah yang berarti tanda. Sedangkan kata Al-Husna adalah bentuk mu'annas dari kata Ahsan yang berarti terbaik. Asmaul Husna sendiri adalah nama-nama Allah yang terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah tertera dalam firman Allah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, yakni nama-nama yang baik. Quran surat At-Toha ayat 8. Orang yang membaca Asmaul Husna memiliki keutamaan tersendiri. Asmaul Husna merupakan perantara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan juga media untuk berdoa secara tidak langsung. Dalam Islam sendiri, mengetahui, memahami, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah menempati kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang yang tidak mungkin menyembah Allah dengan cara yang sempurna sampai ia benar-benar mengetahui dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah mengkaji 10 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Karim. Al-Karim memiliki arti yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan segala kemuliaan yang dimiliki olehnya. Allah terbebas dari segala perbuatan yang negatif dari makhluk-makhluknya, karena semua itu tidak memiliki pengaruh apapun untuk mengurangi kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah tersebut dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, yang artinya maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 116. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus memiliki budi pekerti yang baik, sehingga kita akan hidup dengan derajat yang mulia, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan sesama makhluk Allah. Dan sudah sepatutnya kita menghindari melakukan perbuatan yang tercela, yang mana akan membuat kita dipandang rendah oleh Allah maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min memiliki arti maha memberi keamanan. Allah merupakan satu-satunya zat yang menjadi sumber rasa aman dan keamanan. Jadi sudah sepatutnya kita hanya meminta perlindungan kepadanya dan tidak meminta perlindungan dan keamanan kepada selain Allah, seperti yang sudah tertera dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-Hajj ayat 23. Dari penjelasan Asmaul Husna di atas, kita dapat belajar dalam memberikan rasa aman kepada orang yang berada di sekitar kita, agar bisa tercipta suasana yang nyaman. Yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil sendiri memiliki arti maha mewakili, karena Allah adalah wakil yang mutlak. Allah yang mengurus segala sesuatu yang menjadi urusan hamba-hambanya, dan Allah jugalah yang menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh hambanya, karena hanya Allah yang memudahkan segala urusan yang menjadi urusan hamba-hambanya.
seperti yang sudah tercatat dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, yang artinya, dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 48. Dari penjelasan di atas, banyak yang bisa kita pelajari, seperti kita yang tidak akan bisa tidak berketergantungan kepada Allah, karena tidak ada selain Allah yang bisa mencukupi segala kekurangan yang kita miliki. Dari situ juga kita belajar untuk saling menjaga satu sama lain. Yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin memiliki arti yang maha kokoh. Allah merupakan zat yang memiliki kekuatan yang paling sempurna, di mana kekuatannya tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Kekuatan yang kokoh ini tidak dapat digoyahkan oleh apapun, karena kekuatan ini bersifat berdiri sendiri dan tidak ada yang membantunya sama sekali. Seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Dari Asmaul Husna di atas dapat kita pelajari adalah kita akan menjadi sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seharusnya kita tidak boleh bersikap sombong terhadap makhluk lainnya, karena di atas langit masih ada langit, di atas kita masih ada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada Al-Jami. Al-Jami sendiri memiliki arti yang maha mengumpulkan, karena Allah lah yang akan mengumpulkan manusia pada hari akhir nanti. Pada hari akhir, Allah akan mengumpulkan bagian tubuh manusia yang berserakan, kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Tidak ada dari seorang hamba yang bisa lepas pada saat Allah mengumpulkan mereka di hari akhir. Dan Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir nanti, seperti yang disebutkan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ad-Dathiyah ayat 26. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Akan ada saatnya kita dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Kita di sana menunggu penentuan nasib yang kita dapatkan di akhirat kelak. Kita tidak akan tahu apakah kita akan masuk surga atau neraka. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang mengakibatkan kita menyesal di kemudian hari. Saya yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Adil. Secara bahasa, Al-Adil yaitu Maha Adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dapat dipengaruhi oleh apa dan serta oleh siapa juga. Al-Adil berasal dari kata adalah yang berarti lurus serta sama. Orang yang adil merupakan orang yang berjalan lurus serta perilakunya senantiasa memakai dimensi yang sama, bukan dimensi ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan bahwa orang itu adil dan tidak berpihak kepada salah seorang yang sedang berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nama Al-Adil sebab keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sempurna dan pasti sempurna. Oleh karena itu, seluruh
yang dijadikan dan ditetapkan oleh Allah SWT telah menampilkan keadilan yang sempurna. Cuma saja banyak di antara kita tidak menyadari ataupun tidak sanggup memahami keadilan Allah SWT terhadap apa yang mengenai makhluknya. Oleh sebab itu, saat sebelum menilai sesuatu itu adil ataupun tidak, kita wajib bisa mencermati serta mengenali seluruh sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dinilai. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna An-Nafi. An-Nafi yang artinya Maha Pemberi Kemanfaatan, yakni meratalah kebaikan yang dikaruniakannya kepada semua hambanya. Seperti matahari dijadikan Allah SWT sangat bermanfaat bagi alam dunia ini. Bahkan cahayanya sampai menembus ke dasar-dasar laut sekalipun. Matahari itu banyak sekali manfaatnya, apalagi di zaman kemajuan ini, di mana ilmu teknologi telah meningkat sangat maju. Maka cahaya matahari itu dapat dipergunakan orang untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Demikian dengan bulan dan bintang-bintang, semua ada manfaat dan faedahnya. Alhasil, semua yang dijadikan Allah SWT itu tidaklah sia-sia, ada hikmah dan kepentingannya. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Basit. Al-Basit secara bahasa artinya keterhamparan, memperluas atau melapangkan. Allah Al-Basit artinya Allah melapangkan segala sesuatu menurut hikmah kebijaksanaannya. Allah melapangkan rezeki orang-orang seperti orang yang bersyukur yang Dia kehendaki. Dia melapangkan hati siapa saja yang Dia kehendaki. Firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 62 yang artinya Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu, marilah kita berusaha melapangkan hati orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai, dengan cara membahagiakannya. Misalnya, apabila saudara kita membutuhkan bantuan, maka bantulah dia sesuai dengan kemampuan kita. Bantuan yang kita berikan akan membuat hatinya senang. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Hafid. Al-Hafid artinya Maha Pemelihara. Mahmud Sami menjelaskan Al-Hafid adalah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan, dan memelihara amal perbuatan hamba-hambanya sampai akhirnya dia diberi ganjaran dengan karunia dan anugerahnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hamba dari asma Allah Al-Hafid sebagai berikut, yaitu menjadi orang yang kuat dalam menjaga apa yang diamanahi kepada dirinya. Sesungguhnya manusia telah diamanahi berbagai anggota badan, maka manusia harus menjaganya sesuai dengan perintah Allah SWT. Demikian pula manusia telah diamanahi syariat Allah untuk dilaksanakan, sehingga manusia harus menjaganya dengan baik. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maka kekal dan dengan kekekalannya. Sebagai zat yang akhir, Allah SWT akan tetap abadi dan kekal. Keabadian dan kekekalan Allah SWT menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung atas segala urusan kita. Baik.
urusan dunia maupun urusan yang akan kita bawa sampai akhir kelak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.